Seperti ini gambarannya, ya, aset akan menghasilkan, akan menciptakan penghasilan, liabilitas itu akan menciptakan pengeluaran atau menghabiskan. Urusan dunia kita pun berlomba-lomba menguasai karena ingin mendapatkan banyak penghasilan. Walaupun ujungnya untuk pengeluaran itu ya. Maka untuk urusan akhirat kita pun harus memiliki aset. Jangan liabilitas. Ketika kita diberikan waktu, maka waktu kita harus menjadi aset, jangan liabilitas. Jangan hambur, ya, jangan sia-sia. Ketika kita diberikan kesehatan, maka sehat kita harus menjadi aset, jangan menjadi liabilitas. Tidak bermanfaat kesehatan kita, gitu. Termasuk ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka harta kita harus menjadi aset untuk akhirat kita. Kita bertanya, harus menjadi aset untuk akhirat kita. Jangan sampai kita terlena dengan harta kita sehingga tidak ada faedah harta kita untuk akhirat. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Banyak orang yang asetnya luar biasa, tapi ternyata untuk akhirat tidak ada manfaat. Sehingga dia kategorinya ya tadi anak takasur, telah melalaikan dirinya gitu untuk akhirat, apa berlomba-lomba menambah harta-harta, menambah keduniaan. Hatta zurtumul makobir, sampai masuk ke liang lahat. Ya, karena itu pastikan ya untuk akhirat kita punya aset. Nah, dalam kajian ini banyak aset sebenarnya. Yang akan kita angkat adalah aset untuk akhirat itu yaitu dua hal. Pertama, harta, kedua anak soleh. Jadi dalam Quran, dalam hadis, harta dan anak soleh itu bisa menjadi aset buat kita untuk akhirat. Berarti sesuatu yang menghasilkan keuntungan untuk akhirat kelak. Harta kita bisa kita jadikan aset yang nanti menghasilkan keuntungan di hari akhirat. Anak soleh pun demikian. Anak soleh nanti akan menghasilkan keuntungan untuk akhirat kita. Maka pastikan harta yang saat ini kita miliki, anak yang saat ini kita miliki, itu keduanya soleh. Harta kita harus soleh, ya, anak kita pun harus soleh. Itu prinsipnya. Ya, baik. Pertama tentang harta soleh. Dalam sebuah hadis, ya Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fayugnimakallah. Wahai Amr, Amr bin As ya. Wahai Amr, aku ingin mengutusmu menjadi pasukan perang. Nanti kalau menang, kelak engkau akan diberikan gonimah oleh Allah. Wa araghabulaka rogbatan minal mali solihatan, dan aku berharap engkau ya engkau mempunyai keinginan gitu ya untuk mendapatkan harta yang solehah gitu. Kata Rasulullah, harta pun harus solehah. Kultu, kata Amr, ini lam uslim rogbatan filmal. Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam itu bukan mengharapkan harta. Innama aslam tu rogbatan fil Islam. Sesungguhnya aku berislam itu karena mengharapkan keselamatan. Fa'akuna ma'a Rasulillah. Kemudian aku bersama Rasulullah. Faqala Rasul kemudian bersabda, ya Amr, ni'mal mal salih lil mar'at salih. Wahai Amr,
harta yang soleh itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Ya. Harta yang soleh itu harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Jadi ternyata yang soleh itu bukan hanya anak ya, ya. Jadi harta pun harus soleh. Maka harta yang soleh ini adalah harta yang nanti akan menjadi aset buat kita. Jadi untuk aset itu kita harus membangun membangun harta yang soleh. Bagaimana harta yang soleh itu? Baik, kita lanjutkan. Ini adalah di antara ya keterangan yang sangat masyhur. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lah. Jika manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tiga hal yang ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang akan terus mengalir pahalanya. Pertama adalah sedekah jariah. Berarti kalau begitu agar harta kita menjadi aset, maka harta kita harus menjadi harta ya sedekah gitu. Harta yang harus kita sedekah jariahkan. Berarti kita harus punya apa namanya ya rencana bagaimana harta kita harus menjadi jariah. Kita harus punya dana khusus untuk membangun jariah kita. Apa itu jariah? Ya, jariah itu ya sesuatu yang mengalir gitu ya. Sedekah jariah berarti sedekah yang mengalir. Begitu martabatnya ya. Mengalir apanya? Pertama, mengalir kebermanfaatannya. Kedua, mengalir pahalanya tentunya gitu. Maka saat ini misalnya kalau kita punya opsi, misalnya opsinya adalah kita membangun madrasah atau masjid. Maka pastikan masjid itu mengalir. Apanya yang mengalir? Mengalir kemakmuran. Tugas kita saat ini yang apa menikmati atau menerima ya, jariah dari orang yang berjariah. Tugas kita adalah bagaimana kita memakmurkan. Atau kita sendiri yang membangun jariah, kita pun harus memakmurkannya dan mengajak masyarakat untuk memakmurkannya. Begitu. Kalau mengalir kemakmurannya, itulah jariah. Nah, kedua, juga mengalir pahalanya. Ya, mengalir pahalanya. Itulah disebut dengan jariah. Maka orang yang membangun jariah, itu ya, orang membangun jariah pasti akan mendapatkan pahala yang juga mengalir. Begitu. Ya, jadi intinya adalah itu. Harta kita harus menjadi jariah buat kita. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ini nanti dibahasnya ya. Kita bahas dua dulu. Pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang kedua nanti yang ketiganya awaladin solihin yad'ulahu. Nah, gitu. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi terkait ilmu insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahas di waktu yang akan datang tentang bagaimana ilmu kita menjadi ilmu nafi'an atau ilmin yuntafa'u bihi. Nah, hari ini kita bahas dua.
tentang sedekah jariah dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Baik, kita lanjut. Nah, jika kita ingin memiliki sedekah jariah, kita harus punya harta. Jika kita ingin punya harta, maka, nah ini apa jawabannya? Nah, sekali lagi, ketika kita ingin membangun sedekah jariah, maka kita harus punya harta. Ya, betul kan? Nah, jika kita ingin punya harta, maka kita harus bagaimana? Nah, ini ya kita bisa dirasionalkan. Nah, bagaimana kita caranya agar mempunyai harta? Begitu pertanyaannya. Ya, apa caranya? Caranya adalah kita harus berusaha. Kita harus mencari nafkah. Ya, bagaimana caranya? Nah, ada yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki ya, yang mungkin ini terkena di seantero para pegiat usaha. Ada yang namanya cash flow quadrant. Bagaimana empat cara menghasilkan nafkah gitu. Yang pertama adalah employee, kita bekerja, you have a job. Kita mempunyai pekerjaan. Bekerja pada orang lain, kepada sebuah perusahaan. Intinya adalah kita ikut kerja. Nah, itu namanya employee. Yang kedua, cara mencari nafkah itu adalah dengan self-employed. You own a job. Kita yang memiliki usaha. Itu ya. Kita yang bangun usaha. A sampai Z kita yang ngurus serba sendiri. Nah, itu. Belanja sendiri, ngolah bahan sendiri. Itu ya. Kemudian juga masak atau bikin produk sendiri begitu. Packaging sampai menjual pun sendiri dengan self employed. Mencari nafkah dengan cara itu. Yang ketiga adalah dengan business owner. Kita bangun sistem, you own a system and people work for you. Kita bangun sistem dan orang lain bekerja untuk kita. Kita pisahkan ya, misalnya security, kemudian juga cleaning service, bagian sales, bagian marketing, kemudian bagian keuangan, bagian produksi dan sebagainya dipisahkan, bikin sistem gitu. Itu pun cara mencari nafkah. Atau yang keempat adalah dengan money works for you alias investor. Bagaimana uang kita bekerja mencari uang buat kita. Gitu. Dan keempat hal ini adalah empat hal yang memang harus diupayakan oleh kita. Kalau saat ini kemampuannya di employee silahkan gitu. Menjadi karyawan, kerja, jadi staff. Namun kalau ternyata ada kesempatan untuk naik kuadran, bangun usaha sendiri, silahkan. Tapi jangan buru-buru, jangan kemudian gerasa gerusu gitu ya. Jangan gara-gara semangat berlebihan gitu. Tiba-tiba langsung resign, bangun usaha, dan akhirnya blank tengah-tengah jalan. Seperti itu. Tapi Anda selama jadi employee, itu Anda belajar bagaimana nanti membangun usaha. Kalau sudah punya usaha sendiri, ya kita kembangkan, kita besarkan, kita perlu orang, ya, perlu SDM, kita bangun sistem. Seperti itu. Kalau ternyata hasilnya cukup banyak, uang disimpan terlalu banyak di rekening, uang suruh kerja, investasikan. Gitu. Dan ini diantaranya bisa disinggung dalam Quran surat An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antara dunia. Kecuali melakukan transaksi jual beli, tijarah yang saling ridho.
Jadi ini membangun apa? Membangun tadi ya bisnis. Membangun self-employed, tijarah, dagang. Kemudian yang kedua bisa lihat dalam Al-Qasas 26. Ini kisah tentang Nabi Musa ya, dengan Nabi Syuaib, dengan putri Nabi Syuaib gitu ya. Qalat ihdahuma. Salah satu di antara putri Nabi Syuaib itu berkata, "Ya abati, wahai ayahku, istajirhu. Rekrut dia jadi karyawan kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya karyawan terbaik itu adalah al-qawi yang mempunyai kekuatan, simbol dari kapasitas, kemampuan, skill, kemudian juga ability gitu ya, profesionalitas. Itu simbol al-qawi. Al-amin yang kedua adalah amanah. Ya, simbol attitude ya, amanah. Kemudian juga eh, apalagi adab ya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini cara untuk mencari nafkah. Mungkin seperti itu.